Hey guys, Vivo V29e akhirnya udah mulai bisa di pre-order nih hari ini nih. Yang udah ngekepoin Vivo V29 ini sebelum rilis kayak gue ya, sebelum rilis resmi itu pasti kaget ya, kok beda banget bentuknya sama kayak yang pas gue googling. Tapi it's okay guys, karena ternyata Vivo udah ngejawab permohonan gue ini. Apa itu? After the bumper ya. So, sebelum gue dikirimin si V29e ini, gue kepo dong, gimana sih bentuknya handphone ini nih. Dan pas gue googling, gue cukup amazed ya dengan di penampilannya ini. Karena dia tuh desainnya kayak kameranya 2 di belakang. Dan dia nggak ada kamera bumpnya gini. Dan screennya udah 3D curved kayak kakak-kakaknya itu loh. Gue pikir, anjir, ini gokil. Ini mah bisa ngojak jauh kali harganya ya. Dan pas sampai device-nya, pas gue unbox, gue buka, lah kok fisiknya bisa dibilang sama persis kayak versi sebelumnya. Ternyata V29e yang gue lihat di web itu kayaknya emang cuman khusus buat region India guys. Tapi, nah ini yang harus digaris bawain banget nih. Kalau lo lihat versi India ini berarti dia kan nggak ada ring light-nya ini kan ya. Nah, di versi global dan Indonesia masih ada nih lampu LED yang berbentuk ring light yang disebut Vivo Aura Light Portrait. Dan ada flashlight biasa juga di sini di sampingnya sini. Walaupun screennya dia masih flat, yang ini sebenarnya sebutannya tuh desainnya tuh 2.5D slim flat frame design ya. Tapi menurut gue ini tuh nggak jadi masalah sih, soalnya kan banyak orang juga yang doyan flat screen gini ya. Nah ini nih yang spesial nih menurut gue nih. Pas di akhir review video Vivo V27e, gue sempat ngomong gini nih. Mudah-mudahan kedepannya seri VI ini bisa kameranya makronya mungkin diganti sama ultra wide gitu ya. Sama prosesornya naikin dikit lagi deh. Jir, rambut gue masih berambut ya di situ ya. Mana mata gue sayu banget lagi gara-gara nge-reviewnya lagi sakit. Oke, back to the topic. Minus yang gue udah sebutin di V27e itu dibenerin semua coba pokoknya. Pertama, kameranya ini jadi cuma 2 nih di sini. Tapi kameranya high res dan ada super wide-nya. Thank you banget nih Vivo udah ngedengerin curcolan kita ya. Dan satu lagi yang didengerin adalah prosesornya dinaikin dikit. Sekarang dia udah ngegunain prosesor Snapdragon 695 yang prosesornya udah support 5G. Keren deh Vivo, salut gue. Mereka bener-bener ngedengerin keluhan kita tuh semuanya tuh. Untuk harganya sampai saat gue bikin video ini sih, bocoran harganya adalah dia masih gak beda jauh ya dibandingin si V27e. Sadis sih kalau bener. Mereka bisa nyamain harga dari V25e and that's a really nice move Vivo. Ntar kalau dapat harga resmi gue taruh di deskripsi atau di sini lah gue taruh ini harga. Oke, kayak cukup aja kali ya. This is Kenji from Kenji TV. Tunggu dong, reviewnya belum. Ini baru awal-awalnya doang. Oke, so kayak gue bilang tadi, Vivo V29e yang gue pegang ini adalah ngegunain SoC Snapdragon 695 dengan RAM-nya 8GB dan extended RAM sampai 8GB. Untuk internal storage-nya dia berukuran 256GB dan secara fisik dia mirip ya sama pendahulunya, which is a good thing. Karena menurut gue fisiknya V27e udah cakep banget lah pokoknya. Dengan bezel kanan kiri atas tuh semuanya udah tipis, sedangkan bawahnya yang ya lebih tebal dikit. Ya biasa lah ya itu ya. Kamera depannya dia juga ada punch hole dan bukan do drop lagi. Dan udah nggak ada colokan headphone jack ya dia di sini ya. So kalau lu butuh konektor itu lu harus ada konektor tambahan buat jacknya. Atau ya pakai TWS aja, nggak masalah lah TWS sekarang udah menjamur banget ya. Terus back case-nya ini kaca ya dengan bahan doff atau ya matte gitu. V29 ini juga udah nggunain Fluorite AG Glass untuk back covernya nih guys. Oh ya, warna yang gue pakai sekarang ini namanya adalah black atau ya hitam yang rada kehijauan gini sih dia ya. Jadi ya walaupun warnanya hitam, kalau dikasih cahaya tuh kelihatan ada kayak sedikit-sedikit pendar hijaunya gini. Cakep sih, cakep. Beda sama hitam-hitam sebelumnya soalnya. Vivo bilang ini kalau warna hitamnya tuh terinspirasi dari Bina Rimba Negara Indonesia. Asik. Dua warna lainnya adalah gold and blue. Yang pertama adalah goldnya terinspirasi dari cahaya negeri kita dan kilau samudra untuk yang warna biru. Gila, Nusantara banget gitu konsepnya. Dan kalau perhatiin, tekstur bodinya tuh ini tuh sama bump camera dan sisi-sisinya tuh semuanya sama nih guys. Biasanya kan handphone tuh, ya ini kan ada kayak tekstur di back case-nya.
Terus di kamera bumpnya tuh flat, beneran polos. Dan sampingnya juga biasanya sampingnya sih polos banget. Nah, kalau di sini enggak, sama semua. Jadi satu kesatuan gitu lah pokoknya semua handphone ini. Love it sih ini pokoknya. Untuk layar dia udah AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan instant touch sampling rate sebesar 1200 Hz yang pastinya ngaruh banget buat lo main game gitu ya. Oh ya, untuk color akurasinya dia udah dapet DCI P3 100%. Anjir. Ini buat monitor PC aja udah enak banget buat ngedit. Dan dia juga udah SGS Eye Care display buat kenyamanan mata lo. Lihat tuh layar, udah warnanya keren, smooth banget, bikin sadis lah ya. Ini kok layar mid-range gini udah gila banget sih sekarang. Baterai dia juga udah naik kelas dikit nih, dari sekarang dia ukurannya 4800 mAh. Yang bisa di-charge dengan charger bawaan dia yaitu 44 watt flash charge. Untuk performance-nya, gue hajar Antutu 10 dan hasilnya sampai 450 ribuan. Very impressive. Mengingat seri sebelumnya dia nggunain Helios G99 yang pas gue tes cuma dapat 350 ribuan. Tapi itu pakai Antutu 9,5,7 sih ya. Jadi coba kita bandingin apple to apple dong ya. Nah, ini dia kita pakai coba hasil Antutu 9,5,7 dan hasilnya masih 400 ribuan. So, as I said earlier, doa gue sekali lagi diwujudkan sama Vivo. Prosesornya yang lebih kenceng dikit. Karena ya Snapdragon 695 ya lebih kenceng dan lebih banyak fungsinya pastinya dibandingin Helio G99. Buat game gue udah tes PUBG dan dia jalannya mulus guys. Dan udah nongol opsi smooth extreme juga. Untuk kalian yang suka main ML, gue tes dan dia pokoknya udah mainnya udah lancar lah, smooth, aman pokoknya. Dan ini kalau buat Genshin gue skip dulu ya, karena gue juga udah lama banget gak main. Dan ya sekarang gue ngerasa dia emang agak buang-buang space gitu gak sih, mana gede banget lagi file. Jadi gue cobain adanya Honkai Star Rail dan dia jalan dengan lancar di sini. Layarnya bagus, ngegamenya oke, dan inget gak? Gue kan sempat bilang, kasta handphone tuh ditentukan dari apa? Ngegame dan kamera. Terus gimana kamera dia? Lihat sendiri ya, ini hasilnya. Hey guys, ini sekarang gue lagi pakai kamera depannya Vivo V29e. Ini gue pakai kamera depannya. Dan ini gue udah coba pakai yang katanya ada itu ya, autofocusnya itu. Nah ini gue sekarang pakai main kameranya, kamera belakangnya si Vivo V29e. Ini pakai main kameranya, jadi dia udah ada ini ya, udah ada OIS-nya ya. Jadi pasti harusnya stabil banget. Nah guys, ini sekarang gue pakai kamera super wide-nya Vivo V29e. Ini kamera belakangnya ini juga udah stabilizernya nyala ya, jadi harusnya udah cukup stabil juga, masih enak banget untuk vlogging. Cakep guys, gila. Gue sih happy banget ya sama Vivo akhirnya nge-decide menghilangkan kamera makro dan depth. Menurut gue yang dua itu tuh emang lensanya tuh gimmick banget. Dan digantiin dengan lensa yang jauh lebih useful yaitu lensa super wide dia. So gue super happy. Untuk info-info lensanya dia ada dua kamera belakang ya guys ya. Yang pertama adalah main camera berukuran 64 megapiksel yang udah OIS juga ya. Dan juga super wide angle camera berukuran 8 megapiksel. Untuk bagian depannya dia ada kamera berukuran 50 megapiksel nih guys. Yoi, udah upgrade banget dari sebelumnya. Yang kamera depannya kan tuh berapa tuh? 32 megapiksel. Oh iya, kamera depannya ini juga udah support autofocus ya guys ya. Berikutnya gue mau bahas beberapa fitur kamera di Vivo V29 ini. Yang pertama adalah main kamera dia nih. Lu bayangin aja, kalau misalnya 16 megapiksel lu bisa ngasilin gambar tuh segede gini. Sedangkan 64 megapiksel lu bisa ngasilin gambar segede gini.
Kalau lo crop gambar ya, lo bisa ngedapetin hasil yang zoom cukup halus lah pokoknya. Itu lo kayak gini tuh udah halus banget gambarnya. Karena main kamera dia emang resolusinya udah gede. Jadi bisa dibilang ya ada fungsi zoom-nya juga si V29 ini. Jadi walaupun lensa belakang cuma 2, fungsinya berasa ya mirip-mirip sama HP berlensa 3 lah ya. Asik ya. Berikutnya yang keren, pas lu rekam video tuh, lu bisa ubah-ubah dari main camera ke super wide angle ini nih guys. Tanpa harus nyetok video. Gokil sih, udah kayak handphone high-end aja. Oh, satu lagi nih. Gue dulu sempat komplain juga dengan hasil aura light yang terlalu putih. Pokoknya, apa ya, washed banget gitu kelihatannya. So, untuk ngedapetin hasil yang optimal, gue harus kayak ngoprek-ngoprek dulu biar warnanya lebih warm. Nah, sekarang untuk aktifin aura light-nya, lo perlu masuk ke settingan flash dulu. Dan aktifin aura light always on. Dan aura light-nya bisa diubah-ubah warnanya. Bisa diubah warnanya lebih warm atau yang lebih cool gitu. Dan dia bisa juga auto-detect ya. Kalau misalnya suasana rumah lo lagi gelap, dia akan ke-detect ke warna yang warm. Kalau misalnya penerangan udah cukup ya, dia akan ke arah yang lebih cool. Jadi hasil fotonya ya nggak bakal pucet lagi deh kalau misalnya lo pakai aura light ini. Ini emang fitur baru yang ada di Vivo V29 series ya. Vivo nyebutnya Aura Light Portrait with Smart Lighting Control. Berikutnya adalah kamera depan dia yang selain ukuran resolusi udah lebih gede dan udah support autofocus, angle-nya juga semakin luas guys. Jadi buat mau nge-vlog misalnya atau buat wifi sampai 6 orang tuh udah masih muat. Enak banget sih ini, coba gila. Oh ya, gue lupa bahas tentang kestabilan kamera dia. Kamera utama dia tuh udah OIS ya, atau Optical Image Stabilizer buat yang belum tahu. Jadi fisik lensa ini sendiri yang ngestabilin gambar. Udah stabil banget lah pokoknya kalau misalnya mau buat bikin video. Fitur lain yang ya penting gak penting tapi menarik menurut gue sih adalah fitur Vlog Movie Creator guys. Dimana lo ya bisa ngebikin video vlog sendiri yang pokoknya super gampang lah. Dan satu lagi ada fitur motret bulan. So, menurut gue ini Vivo V29 ini udah sadis banget lah ya. Belum lagi dia ada NFC multifunctions, IP54 dust and water splash resistant. Oh ya, minus satu lagi adalah yang belum ada didengar sama Vivo ini guys. Speakernya dia masih cuma satu, sebelah doang. Jadi yang terbiasa nonton video landscape kayak gini ya bakal berasa kayak budak sebelah dikit. Tapi Vivo ada fitur buat speakernya. Yang lain adalah audio booster, dimana kita bisa nambahin ngeboost audionya dari 100% speakernya jadi 150%. Cipratan air hujan atau air apalah gitu. Kapasitas baterai dia juga udah 4600 mAh. Iya emang belum nyampe 5000, tapi ya ini tuh bisa nge-charge-nya pakai 66 watt loh guys. Gue tes sih dia dari 0 sampai 100% tuh ya sekitar 1 jaman lah. Yang menurut gue ya, terserah sih lo mau pakai atau enggak. Overall gue, Vivo V29 ini lebih worth it lah. Fisik bagus, fungsi dan hasil kameranya bagus. Gue suka sih how they tweak their Aura Light portraitnya ini. Sampai bisa jadi asik gini lah pokoknya dipakainya. Terus performanya oke, dan yang cukup penting adalah harganya nggak terlalu berubah dari versi sebelumnya. Catat tuh guys ya. I should say this is a big thumbs up buat Vivo. Minus tentunya ya masih ada. Mudah-mudahan di seri berikutnya ya Vivo udah bisa ngebikin semua device-nya dual stereo speaker ya. So, itu aja preview dan sedikit review menurut gue pribadi gimana mengenai tentang Vivo V29e. So, thanks for watching guys. Please do subscribe if you haven't dan klik tombol belnya dan please leave a like if you like this video. This is Kenji from KJ TV. Out.